Kate Lowe, kamu gila? Katie Lowe, kamu ditakdirkan untuk menghabiskan seluruh hidupmu di bawah kakiku, seperti tumpukan lumpur tak berharga. Katakan padaku, kamu akan menikah atau tidak? Permisi, di mana pengantinnya? Saya Zeke Mills, di sini untuk menjemput istri baruku. Tuan Muda Mills. Zeke Mills, aku tidak percaya, dia sangat tampan. Tuan Muda Mills. Ini adalah putri kesayanganku. Pangantin Tucarini. Putra tertua keluarga Mills. Terlihat mengesankan, sayangnya dia buta. Hello, saya. Penggantin hari ini adalah Katie Lowe. Linda Lowe. Tapi bukankah keluargamu hanya memiliki satu putri, Kate Lowe? Ya, Pertunangan antara keluarga Mills dan Lowe adalah untuk Tuan Muda Mills. Dan Nona Lowe. Tapi keluarga kami sebenarnya memiliki dua putri. Katie. Dia kesulitan berjalan. Jadi dia hampir tidak pernah keluar. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang mengenalnya. Kate. Bahkan belum lulus kuliah. Jadi petunangan harus dipenuhi oleh kakak perempuan. Kesulitan berjalan, kamu sengaja melakukan ini. Tuan Muda Mills, tolong selamatkan aku. Tolong. Tuan Muda. Ini Nona, dia sulit berjalan. Dia butuh kursi roda untuk bergerak. Ayo kita kembali dulu. Mari kita bicara lagi dengan Tuan Tua, dan pertimbangkan ulang calon untuk pernikahan ini. Sebelumnya, ini adalah keluarga Milsemu, dan perjodohan keluarga kami adalah dengan putra kedua keluargamu. Kalian yang mengganti mempelai prianya duluan. Tapi, sudahlah. Mau kemana? Menikah. Zeke Mills, si tunanetra itu, cukup jantan juga ya. Katie Lowe dapat rejeki nomplok. Tapi jujur saja, masa sih keluarga Mills mau menerima orang dengan kondisi seperti itu? Katie Lowe, tunggu saja digebukin nanti. Kalau aku tidak berpura-pura tidak menginginkan ini, mereka pasti tidak akan membiarkanku menikah dengan mudah. Sekarang aku punya dukungan dari keluarga Mills. Keluarga Lowe tidak akan berani menggangguku semaunya. Semua asetku di luar negeri akhirnya bisa dipulangkan. Kamu. Ada APA? Apa kamu tidak percaya kalau aku tidak bisa melihat? Atau cuma tidak mau menikah dengan orang buta sepertiku? Bukan begitu. Kuma. Waktu kamu memasang sabuk pengaman tadi, kamu melakukannya dengan sangat lancar. Rasanya tidak seperti orang yang tidak bisa melihat. Banyak hal. Kalau sudah dilakukan, beribu kali, langsung jadi refleks otot. Dia kehilangan penglihatannya karena kecelakaan mobil waktu itu. Aku dengar di berita. Pasti itu pukulan berat. Baginya, dia adalah penerus. Mills Group, Zeke Mills, baru menang kompetisi AI internasional, lalu langsung setelahnya, kecelakaan terjadi. Menurut laporan terbaru, kedua orang tuanya tewas dalam kecelakaan itu. Zeke Mills mungkin juga akan buta permanen. Bintang yang sedang naik daun, habis begitu saja. Orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan mobil itu. Sudah waktunya mereka membayar harganya.
Tuan, aku sudah meninggalkan keluarga Lowe. Tuan, aku sudah meninggalkan keluarga Lowe. Ponsel tuan muda kita sudah dimodifikasi khusus. Pesan teks dikonversi oleh AI, langsung jadi audio. Oh, begitu caranya. Bagaimanapun juga, keluarga Mills memimpin industri AI di Metro City ini. Kalau ayah masih hidup, seluruh bidang AI Metro City. Sayang lihat, apa ini? Robot Castle. Yang ini namanya robot Fefe. Ayah taruh fotomu di dalamnya. Setiap kali dia melihatmu, dia akan langsung mengenalimu. Ayah ingin Vivi membantuku merawat anak kesayanganku dengan baik. Terima kasih, ayah. Camarilla. Kita sudah sampai. Keluarga Mills memang dinasti lama yang benar-benar kaya. Berhenti. Dari mana datangnya orang cacat ini? Lari-lari ke keluarga Mills kita untuk minta-minta uang? Ada APA? Tuan tua sudah datang. Kenapa Vivi pergi menemui gadis itu sendiri? Robot Fefe yang dikembangkan ayah, ternyata ada di tempat keluarga Mills. Dulu Fefe menyerang Kate Lowe untuk melindungi aku. Sudah jelas dibawa oleh keluarga Lowe dan dibongkar. Bukannya kalian bilang, mau ke rumah Lowe untuk menjemput Nona yang lebih tua? Kenapa bawa pulang yang cacat ini? Ayah, aku lihat sendiri Nona Lowe di pesta. Dia sama sekali tidak cacat. Ini putri sulung keluarga Lowe. Putri bungsu Lowe masih sekolah. Mereka khusus mengirim putri sulung untuk memenuhi perjanjian pernikahan. Apa? Apa tempat kita keluarga Mills bisa dimasuki sembarang orang, malah mengirim orang cacat hanya untuk menyilat dari kita? Tenang dulu. Walaupun dia anak angkat, tetap seorang Nona Lowe. Kau pasti membela keluarga Lowe. Kau dan ibumu sibuk mendekati keluargaan. Sekarang perjodohan Lowe dibuang. Ko anak sulung. Bagus sekali, sekarang mereka juga Menepuk kita. Orang buta. menikahi Lemon. APA keluarga Mills kita. Tidak kakak memilikan? Helbol bilang baju de tenteng aku. Tapi soal Tuan muda sulung Miss, lebih baik berhati-hati dengan ucapanmu. Pernikahan ini memang tidak pantas. Zeke, kirimkan Nona Lowe ini. Zeke, kembalikan Nona Kate Lowe kepada keluarganya. Aku tidak bisa. Kalau keluarga Mills mengembalikannya, keluarga Lowe pasti akan menyalahkanku. Mereka tidak akan membiarkanku begitu saja. Kekek. Keluarga Mills lah yang pertama kali memutuskan untuk mengubah perjodohan ini. Lagi pula, aku adalah anak angkat keluarga Lowe. Jadi secara teknis, aku juga anak perempuan tertua keluarga Lowe. Selain itu, acara pernikahan ini sebentar lagi akan dimulai. Kalau kita membatalkan pertunangan sekarang, keluarga Mills akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Anak ini berani sekali. Untuk seseorang seperti Deke, itu mungkin justru bagus. Biarkan saja ini diserahkan pada Deke. Zeke, bagaimana pendapatmu? Aku tidak bisa kembali ke keluarga Lowe. Kalau Zeke Mills mengundurkan diri sekarang, semuanya akan jadi kekau.
Karena aku sudah memutuskan untuk menikahinya, aku tidak akan ingkar janji. Selama dia tidak keberatan, aku berjanji, tidak akan pernah meninggalkannya. Baiklah kalau begitu, pernikahan ini disetujui. Nanti saat makan malam nanti, aku akan umumkan pernikahan kalian pada semua orang. Mau minum? Tidak, terima kasih. Sekarang Deke ada kamu yang menjaganya. Aku jadi tenang. Ayah, Semyoyan Hatter Hari Aini adalah teman lama keluarga Mills. Membiarkan orang cacat itu muncul, sangat memerlukan bagi kita. Kakak, mulai sekarang, dia juga bagian dari keluarga Mills. Jangan panggil dia cacat lagi. Sudah, Leah, jangan diulangi lagi. Ayah, cuma, Leah sebenarnya hanya memikirkan keluarga. Tidak mudah bagi Jesse untuk mengundang ahli AI misterius itu, Molly Reid. Apa? Jesse benar-benar berhasil mengundang Molly Reid? Molly Reid? Sebenarnya, Molly Reid adalah orang yang cukup misterius. Keluarga kami sudah lama berusaha mengundangnya untuk bergabung dengan tim riset AI kami. Tapi berapapun sumber daya dan orang yang kami kerahkan, kami tetap tidak bisa menemukannya. Kurasa pasti ada kesalahpahaman dengan yayasan amal itu. Mereka pasti tidak akan setuju atas nama aku. Aku bahkan belum memberitahu Master tentang identitasku sebagai Molly. Mana mungkin aku akan mengungkapkannya di depan umum. Kamu tahu, Deke itu buta, itu satu hal, tapi dia juga harus membawa-bawa tumor itu. Diamant glinding ke mana-mana. Kalau sampai tidak sengaja menabrak orang, itu akan. Sangam et Malukandi, Depend Molly Reid. Kekek, pesta ini untuk pertunanganku dengan Katie Lowe. Maksudnya tidak Hatter? Menikah dengan Zeke Mills hanya solusi sementara saja. Aku sebenarnya tidak perlu datang ke acara seperti ini. Tidak apa-apa. Aku belum pernah ke pesta semacam ini, dan aku tidak pandai bersosialisasi. Tidak masalah kalau aku tidak muncul. Di keluarga ini, menantu perempuan kita benar-benar tahu prioritas. Baiklah, sudah diputuskan begitu. Pastikan kamu menangani penyambutan Molly Reid dengan baik. Beck, Ayah. Bisa tolong antar aku kembali ke kamarku? Baik. APA. Kamu kesal? Kamu tidak bisa memberitahu semua orang siapa dirimu sekarang. Sama seperti saat kamu di rumah keluarga Lowe, tidak ada yang benar-benar mengenalmu. Jadi itu alasannya ya? Aku tidak keberatan. Tapi aku peduli. Kamu adalah istriku, jadi kamu harus berdiri dengan bangga di sampingku. Kamu tidak perlu menghindari siapapun. Kenapa? Kenapa kamu begitu baik padaku? Kita baru pertama kali bertemu. Karena aku sudah memutuskan untuk menikahimu, aku akan pastikan untuk merawatmu dengan baik. Cara dia hidup begitu bebas, selalu membuatku lupa kalau dia buta. Kamu bisa minta Jeff Price, pembantu rumah kita, untuk mendorongku. APA. Kamu tidak percaya orang buta sepertiku bisa merawatmu dengan baik? Tidak. Jangan khawatir. Setiap saat di rumah ini, setiap tempat dan berapa langkah untuk mencapainya, sudah kuhafal di kepalaku. Bahkan tanpa tongkat, aku bisa berjalan dengan baik. Kamu tidak perlu minum obat lagi, penglihatanmu sudah pulih sepenuhnya. Luar biasa, yang percaya diri itu, Tuan Muda, bisa kembali sekarang. Sebelum aku berhasil menjatuhkan mereka, aku masih perlu berpura-pura buta agar mereka lengah. Jared Moore. Ukur setiap sudut rumah, setiap tempat, dan hitung berapa langkah untuk mencapainya. Ya. "16 langkah, kita sudah sampai di kamar kita."
Robot kecil ini, persis seperti punyaku. Waktu itu kami cuma bikin 2. Sepeseng. Aku nggak nyangka. Yang satu ini bisa sampai ke tangannya. Kamu juga suka Molly Raid? Itu kakek. Dia sangat mengagumi Great Master Molly. Beberapa tahun terakhir, teknologi Emento. Dia juga yang punya harapan terbesar untuk memajukan AI keluarga Mills. Makanya, Jesse menggandeng Great Master Molly ke sini. Kakek jadi sangat semangat. Betul. Great Master Molly super misterius. Dia bahkan belum pernah muncul di publik. Nggak ada yang tahu dia cowok atau cewek. Nama ayahku belum kubersihkan. Aku belum bisa terbuka. Tentang later belakang AI ku. Kamu. Kino Great Master Molly? Enggak. Kamu harus istirahat. Ada APA? Kakiku nabrak di rumah Loe. Kamu sakit di mana? Kuma. Lututku. Dan pahaku. Sakit enggak? Aku nggak apa-apa. Cuma olesin salep aja, nanti baikan. Baiklah, aku ambilkan kotak P3K untukmu. Ini kotak P3K-nya. Rawat lukamu sendiri ya. Oak. Aku di sini aja. Panggil aku kalau butuh apa-apa. Nggak nyangka Tuan Muda Zeki. Begitu polos. Mengujiku? Nggak apa-apa. Lagi pula dia nggak bisa lihat. Ini, satu-satunya yang layak. Pakaian yang aku punya. Kalau sampai kotor, bisa repot. Dia. Mau ngapain sih? Kamu kenapa sih? Nggak ada. Bukunya cuma kejepit. Pakaian yang kubelikan untukmu ada di lemari. Oak. Dia memang berani banget. Kayaknya dia udah nggak pura-pura lagi. Wah, dia benar-benar tidak bisa melihat apa-apa. Jadi lebih mudah buatku untuk melangkah ke depan. Kamu tidak percaya padaku, tapi masih berani bertindak seberani ini. Nona Katie Lau secara diam-diam berhubungan dengan dokter ternama, Justin Stone. Menurut Justin, kakinya sebenarnya hampir pulih sepenuhnya. Dengan terapi fisik lebih lanjut, dia bisa pulih total. Dari situasi ini, sepertinya lebih baik menjaga dia tetap dekat untuk perlindungan. Bagaimana persiapan pernikahan berjalan? Jesse Mills sudah mulai bertemu dengan Robin Price dan meyakinkan sang patriark agar kau menggantikan posisinya dan menikahi Nona Lowe. Begitu keluarga Lotahu kau buta dan tidak akan pernah menjadi ahli waris keluarga Mills. Mereka beberapa kali membuat kehebohan. Tuan muda. Kenapa kau tidak mengakui, Nona Katie Lau? Bagaimana kau tahu? Dia akan benar-benar setuju menikahimu. Seorang pria buta? Demi keselamatannya, kau harus membuat aktingmu meyakinkan. Kau tidak boleh memberitahunya yang sebenarnya. Dia pasti akan setuju menikahiku.
Tinggalkan rumah keluarga Lowe secepatnya. Kamu lagi ngapain di sini? Untung dia nggak bisa lihat kita. Kalau nggak, kita bakalan ketahuan. Baju yang aku belain buat kamu, cocok nggak? Kamu juga basah kan? Aku gendong kamu ke kamar mandi, ya. Kita kan udah nikah. Kamu harus terbiasa aku yang rawat kamu. Nggak usah, aku bisa sendiri. Bisa nggak kamu keluar dulu? Aku bisa urus sendiri. Oak. Oh iya, ngomong-ngomong. Ini sesuatu yang aku rancang buat kamu. Asisten jalan berbasis AI. Ini harusnya bisa bantu kamu bergerak. Aku di luar. Panggil aja kalau butuh apa-apa. Katie Lowe, tadi kamu ngapain? Untung dia nggak lihat. Kalau nggak, pasti malu banget. Tempakin jadi sebelahku. Rasanya aku cukup berbahaya. Guru, aku sudah menemukan tempat tinggal. Kapan kamu akan menemuiku? Begitu waktunya tepat, kita akan bertemu. Guru, kenapa kamu selalu menolak untuk menemuiku? Apa ada sesuatu yang terlalu memalukan untuk ditunjukkan? Atau mungkin dia menyembunyikan sesuatu? Takut ketahuan? Si tetes hujan, kenapa kita nggak tetap jadi teman online seperti dulu saja? Bukankah itu baik-baik saja? TAPI, ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu secara langsung. Misalnya, aku Molly Reed. Aku meninggalkan keluarga Lowe. Untuk menikah masuk ke keluarga Mills, aku nggak akan keluar negeri. Kalau begitu, biarkan dia menghadiri makan malam hari ini. Ini akan mengumumkannya secara resmi sebagai Nyonya Rumah Mills. Dengan begitu akan lebih mudah baginya untuk melakukan berbagai hal ke depannya. Hari ini, aku ikut makan malam keluarga Mills. Tuan adalah bagian dari keluarga Mills. Tuan, kamu kenal keluarga Mills? Atau kamu juga bagian dari keluarga Mills? Aku harus pergi ke pesta ini. Aku harus cari Zeke Mills. Hujan kecil. Kalau kamu tahu, kalau tuanmu sebenarnya adalah Zeke Mills, dan dialah yang menyakitimu dulu. Bagaimana perasaanmu? Aku coba cari di sana. Aku harus pergi. Hati-hati, jangan sampai terluka lagi. Nee mama. Tuan Mills, Pernalia anaxia, Baruzan. Dia ngambek dan gak mau minum obat. Minum obat? Kalau bukan karena aku, mungkin kamu sudah bisa kabur dari keluarga Lowe sejak lama. Alat bantu jalan AI ini. Benar-benar memperkuat. KKQ.
Tuan sedang bersama keluarga Mills. Aku ingin Zeke meyakinkan kakek untuk mengizinkanku pergi ke makan malam. Zeke. Kamu adalah masterku. Aku. Kamu bisa melihat. Apa kamu masterku? Kenapa kamu punya log percakapan antara aku dan master di komputermu? Tunggu, Buchan. Kamu bisa melihat. Kamu melihat semuanya. Katakan padaku. Apa kamu masterku? Riwayat chat antara kamu dan masterku. Apa yang terjadi? Lihat sendiri. Bagaimana mungkin? Untuk mengantisipasi mata-mata perusahaan, aku memasang sistem perlindungan iMills di komputer di ruang studiku. Perangkat apapun yang tidak terautentikasi begitu mendekati ruang studiku akan dikunci paksa oleh sistem keamanan. Saat kamu masuk tadi, komputerku otomatis terhubung ke ponselmu, makanya kamu melihat itu. Kamu tahu, aku tidak bisa melihat. Jadi, aku juga tidak tahu apa yang ditampilkan di komputerku. Oh, begitu. Maaf, aku agak terlalu emosi tadi. Tidak apa-apa. Kamu sepertinya sangat peduli pada guru MU. Ketika aku berada di titik terendah, gurukulah yang memberikanku kehangatan dan keberanian. Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena dia, aku mungkin sudah. Hal-hal yang tidak menghancurkanmu, pada akhirnya akan membuatmu lebih kuat. Guruku juga bilang begitu. TAPI. Aku belum pernah bertemu guruku. Aku bahkan tidak tahu seperti apa penampilannya, atau apakah dia laki-laki atau perempuan. Tapi sebentar lagi, aku akhirnya akan bertemu dengannya. Ngomong-ngomong, aku datang untuk memberitahumu. Aku akan pergi ke pesta malam ini. Kamu benar-benar ingin ikut acara seperti itu? Bahkan jika aku tidak bertemu guruku, aku harus belajar menangani situasi semacam itu. Setelah bertahun-tahun di rumah Lowe, aku selalu merasa seperti sebuah tanaman merambat yang tersembunyi dari cahaya. Sekarang aku akhirnya keluar. Aku perlu terbiasa dengan. Santai saja dulu di sini, aku beritahu kakek dulu. Jadi, yang mana tuan? Pestanya sangat elegan, sepertinya Tuan Mills sangat menghargai nyonya muda yang baru. Walaupun Tuan Miss agak, dia masih tampan dan kaya raya. Kurasa mereka pasangan yang serasi. Tuan sebenarnya datang atau tidak? Yang mana dia? Tuan, apakah Anda sudah ada di pesta? Benar-benar dia. Oke, sudah tahu. Kakek, ayo kita pergi. Tuan luar biasa sekali. Mana mungkin dia buta? Kate Lowe, kembalikan ponselku. Mau minta kembali? Kamu. Katie Lowe, kamu itu seperti tumor. Bagaimana kamu berani muncul di pesta ini? Tempat di mana kamu berdiri, itu rumahku. Kamu cuma orang yang ditolak keluarga, dipaksa menikah dan mengambil tempat orang lain.
yang kamu adalah milik keluarga Mills. Rahasia kotor kecil. Bagaimana kamu berani menunjukkan wajahmu di sini? Meskipun aku rahasia kotor mereka, aku masih nyonya muda keluarga Mills. Aku seharusnya berterima kasih padamu, karena mendorongku ke pernikahan ini. Jadi apa jika kamu, nyonya muda keluarga Mills? Vizeramat, lihat dirimu, tidak bisa, bahkan membeli gaun yang layak. Keluarga Mills pasti malu padamu. Mereka bahkan tidak akan mengizinkanmu menghadiri pesta, kan? Kamu menyelinap ke sini sendiri. Aku benar, bukan? Bagaimana kalau kami membuatmu lebih malu lagi? Zeke Mills pasti akan meninggalkanmu. Kate Lau, kamu gila? Katie Low. Bukankah kamu seharusnya lebih baik dariku dalam segala hal? Aku ingin melihat bagaimana kamu masih akan mengalahkanku sekarang setelah kamu hancur. Hentikan. Apa yang kamu lakukan? Tonong, ada orang cacat yang mencoba. Lihatnya pertingkah lucu sekali. Dari mana datangnya orang tak dikenal ini? Kenapa keluarga Mills membiarkan siapa saja bahkan orang asal-asalan masak sekarang? Benar juga, siapa tahu penyakit APA yang mungkin dia bawa. Kalian pada ngapain berdiri saja? Cepat usir dia keluar. Aku adalah nyonya muda keluarga Mills. Kalau berani sentuh aku, coba saja lihat akibatnya. Berhenti berhayal, masa keluarga Mills mau menikahi seseorang yang tidak berguna sepertimu? Tepat sekali, ya, kurasa dia cuma orang gila yang berhayal. Keluarkan dia dari sini. Jangan biarkan dia merusak pesta keluarga Mills. Berhenti. Siapa yang berani mencoba mengusir istriku? Tuan Mills. Dia benar-benar nyonya Mills. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Jangan dekat. Aku di sini. Kalimat itu terdengar sangat familiar. Bantu aku ambil APA yang ada di sakuku. Ini istri saya, Katie Lau. Katie Lau. Mulai hari ini, kalau ada yang tidak menghormati nyonya rumah tangga saya, berarti kalian menghina seluruh keluarga Mills. Siapa sangka nyonya muda keluarga Mills bakal jadi beban kayak gitu? Terus kenapa? Masa dia bisa menangani orang seperti Zeke Mills? Dia kan kaya dan tampan. Dan dia malah suka sama dia. Betul banget, tadi kamu lihat nggak dia melindungi istrinya? Tadi, itu benar-benar keren sih. Aku bisa turun sekarang. Kita kan sudah menikah. Kamu harus terbiasa biar aku yang merawatmu. Katie. Setelah malam ini, gelar nyonya rumah tangga keluarga Mills nggak akan cuma jadi pajangan lagi. Aku nggak akan biarkan siapapun mengganggumu lagi. Sisi Zeke Mills yang ini agak menyilaukan. Tuan Muda Mills datang. Dia benar-benar berdiri. Nyonya rumah tangganya memang cantik. Lihat bajunya. Itu kan desain dari Master Prancis Saili dan cuma ada satu di dunia. Terus, semua perhiasan yang dia pakai juga edisi terbatas semua. Masing-masing harganya lebih dari $1 juta. Katie Low, kenapa dengan kakimu? Zeke mengembangkan alat bantu mobilitas untukku, jadi aku bisa berdiri dan berjalan-jalan dengan bebas. Kamu nggak senang lihat aku bisa jalan lagi?
Katanya Zeke Mills buru-buru biar mahal, buat bikin alat bantu mobilitasnya, dan ternyata beneran. Katie Lowe, kamu pantas dapat semua ini? Jadi, gimana perasaanmu? Sudah enakan? Tuan muda. Tunggu di sini sebentar. Hepku Highlang. Aku nggak tahu apa tuan. Udah balas pesanku atau belum? Apa dia benar-benar datang atau tidak? Apa itu beneran Katie Lowe? Bocah itu, dia berhasil, cuma dalam satu sore. Buabikin Zeke Mills. Berhasil memanfaatkan Zeke Mills. Bukannya Zeke Mills itu seharusnya yang buta di keluarga itu disingkirkan oleh keluarga Mills. Nggak punya duit, nggak punya pengaruh, tapi lihat dia sekarang, itu nggak masuk akal. Tuan muda Mills nawarin kita. Kurang dari $1 juta buat mahar. Lihat dia sekarang. Gaun itu harganya beberapa juta. Kenapa Katie Lowe bisa dapetin semua ini? Semua ini seharusnya jadi milikku. Banggaan, Kate. Terima kasih. Katie Lowe, kamu tidak lihat Kate jatuh? Kenapa cuma berdiri saja? Bon tu dia Banguin, c'est 40. Kalau lihat orang yang lebih tua, bahkan tidak mau menyapa, kamu benar-benar tidak tahu sopan santun. Di keluargaku. Terhadap istriku. Siapa sebenarnya yang tidak sopan di sini? Pak Mills. Kami hanya ingin melindungimu. Anak ini, hatinya busuk dan tidak berpendidikan. Kalau dia mempermalukan keluarga Mills nanti, bagaimana? Sejujurnya, dia tidak cukup baik untukmu. Kalau begitu siapa? Tentu saja, Kate kami. Benar, benar. Zeke. Mari kita tukar kembali. Kate itu sehat. Dengan dia yang merawatmu, kami akhirnya bisa tenang. Zeke. Aku tidak bisa melihat, itu cuma refleks. Mulai sekarang, lebih baik kamu jauhi aku. Dasar jalan. Seseorang masuk ke sini. Kate. Keluarkan penggaka ini dari sini. Kalian ini ngapain? Dia yang seharusnya diusir. Berhenti. Kalian ini sedang apa sih? Kalian mau semua orang menertawakan keluarga kita? Lihat sekeliling. Beginikah cara keluarga Mills memperlakukan tamu mereka? Zeke, bukankah sudah kukatakan, jangan bawa orang ini untuk mempermalukan kita? Kakek yang menyetujuinya. Itu konyol. Jangan berpikir hanya karena kamu punya Walker, dan sekarang bisa berjalan. Keluarga Mills kami akan lebih menghormatimu. Orang cacat tetaplah orang cacat. Kamu cuma beban, jadi berhentilah mempermalukan keluarga Mills. Seret orang cacat ini keluar dari sini. Aku tantang siapapun yang berani menyentuhnya. Zeke. Lebih baik kau jaga perempuan jalang ini, agar tidak makam-makam. Jika kau tidak mau, maka sebagai bibimu, itu adalah tugasku untuk melakukannya untukmu. Aku tantang siapapun yang berani macam-macam dengan orang-orangku. Patriark sudah datang. Bertengkar di tengah pesta, apakah itu perilaku yang pantas? Great Master Molly Reid akan segera tiba, dan kalian masih berani. Bertingkah seperti ini di sini. Suasana pestanya jadi sangat ramai. Ini keterlaluan banget. Molly Reid, Sang Master Agung, sebentar lagi akan tiba, dan kalian semua masih berani. Berbuaunar di sini? Molly Reid, bukankah dia pemimpin di bidang AI itu? Molly Reid, keluarga Mills benar-benar bisa mengundangnya datang? Itu semua berkat koneksi Jesse. Ayah, Jesse selalu sangat berdedikasi pada perusahaan. Kalau ayah serahkan perusahaan pada Jesse, ayah benar-benar tidak perlu khawatir.
Jadi intinya, ini semua bermuara pada perebutan warisan dengan Zeke Mills. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kalau akhirnya aku mempermalukan kalian semua. Jesse, kenapa Molly Reed sang? Master Agung, belum juga datang? Jangan-jangan kamu cuma mau cari muka dengan berbohong, ya? Masa sih? Jesse, hubungi dia. Semua tamu sudah menunggu. Baik. Zeke Mills, kamu memberikanku gaun. Jadi aku harus membalasnya. Kita sudah memberitahu semua orang dia akan datang. Kalau kita benar-benar tidak bisa mengundang Molly Reid, besok kita akan jadi bahan tertawaan di kota ini. Kakek. Molly Reid, sans master. Agung. Dia menghilang. Apa? Lihat apa yang telah kamu lakukan. Molly Reid, sang Master Agung, mengirimkan hadiah ucapan selamat. Master Besar Molly Reid mengirim hadiah pernikahan. Permisi, siapa ini? Itu saya Jesse Mills. Sayalah yang selama ini berhubungan dengan Master Besar Molly Reid. Tuan muda kedua Mills. Iya, betul. Master Besar Molly Reid ada urusan mendadak. Dia tidak bisa datang, tapi dia minta saya untuk mengantarkan hadiahnya. Saya mengerti. Master Besar Molly Reid pasti sangat sibuk. Kalau boleh saya tanya, hadiah apa yang dia kirim? Permisi, yang mana dari kalian yang adalah tuan muda tertua, Tuan Zeke Mills? Itu saya. Master Besar Molly Reid mengirimkan hadiah pernikahan untuk Anda. Apakah ini benar-benar salah satu karya Master Besar Molly Reid? Ini desain terbaru, robot peliharaan. Apa kamu salah? Bukankah hadiahnya seharusnya untuk saya dari Master Besar Molly Reid? Master Besar Molly Reid menegaskan dengan jelas, ini hadiah pernikahan untuk Tuan Zeke Mills, tidak ada kesalahan. Bagaimana Master Besar Molly Reid bisa mengenal saya? Bagaimana dia bahkan tahu saya menikah hari ini? Tunggu, Zeke. Kapan kamu kenal Master Besar Molly Reid? Kekek. Ceritanya agak panjang, nanti saya jelaskan. Baiklah. Bagaimanapun juga, keluarga Mills sekarang punya koneksi berharga dengan Master Besar Molly Reid. HPQ Highlang. Aku juga tidak sempat menemui Pak Guru. Dan, apa Zeke Mills curiga padaku? Sudahlah. Aku akan cari kesempatan saja untuk menjelaskan semuanya pada Zeke Mills. Kamu lagi ngapain di sini? Ini kan kamar tidurku. Kalau bukan di sini, mau di mana lagi? Kalau gitu, aku tidur di kamar lain saja. Apa kamu mau semua orang tahu? Kalau kita sudah tidur terpisah di malam pengantin? Usaha yang bagus. Mau merayu aku. Jangan bergerak. Kamu menekan aku di bawah sana. Kamu sedang apa? Kamu bicara soal ini kan? Pikiranmu tadi kemana? Kamu ambil ponselku.
Makasih. Aku mau ambil minuman. Ini baru hari pertama kita ketemu, dan kamu sudah berani-beraninya seperti ini. Bahkan orang yang sangat berpengalaman pun tidak akan sanggup menghadapinya. Katie Lowe. Wajar saja kalau kamu merasa malu. Sudah larut sekali. Mau kemana, Kak? Jesse. Kak, wajahmu merah sekali. Apa Deke bikin Kak panas lagi? Sudah kuduga. Seke kambuta. Masa dia bisa jagain Kak dengan benar? Hati-hati bicaramu. Buatku. Walaupun Zeke Mills nggak bisa lihat, dia tetap 100 kali lebih baik daripada kamu, si preman pengacau yang nggak guna. Kamu. Kamu mau apa? Zeke, kamu bisa lihat? Memangnya susah banget nebak posisiku dari suara? Pendengaran dan Parison, orang buta, paling tajam. Aku kira. Kira aku udah bisa lihat lagi ya? Kalau aku benar-benar bisa lihat, nggak perlu jelasin diri di sini. Zeke, kamu salah tangkap. Aku cuma mau bantu Kak. Dia nggak butuh, kamu lebih baik jauhin dia aja. Apa aku baru saja membuatmu kaget? Kamu tidak terluka, kan? Dia. Kenapa dia selalu begitu lembut? Tidak. Syukurlah kamu datang tepat waktu. Zeke Mills. Apa kamu benar-benar tidak bisa melihat? Kenapa kamu bertanya begitu? Dokter pernah bilang, peluangku untuk bisa melihat lagi sangat kecil. Peluang kecil bukan berarti tidak ada peluang. Apa kamu benar-benar mau menyerah begitu saja, seperti kakiku? Ada apa dengan kakimu? Maksudnya, kamu tidak bisa melihat. Dan aku punya disabilitas. Jadi mulai sekarang, mari kita saling bersandar dan menjalani hidup bersama. Dia pasti bisa melihat. Kalau begitu, kalau aku ganti baju di depannya, bukankah dia akan melihat semuanya? Zeke Mills. Kalau kamu benar-benar bisa melihat, aku tidak percaya kamu tidak akan membuat kesalahan. Katie. Kamu baik-baik saja? Zeke Mills. Coba lihat sini. Apakah merah karena terbakar? Katie Lowe, kamu sengaja melakukannya, kan? Sedang apa? Aku cuma mau memastikan, apakah kamu terbakar? Tidak perlu. Maksudnya, itu tidak melukai aku. Aku nggak percaya kamu bisa benar-benar pura-pura. Pasti ada kesalahan di suatu tempat. Zeke Mills. Aku nggak percaya kamu benar-benar mau pakai itu keluar. Setelah lihat penampilanmu sendiri di cermin. Tunggu sebentar. Ada APA? Kemejamur Koter, biar aku ambilkan yang bersih.
Terima kasih padamu. Cuma trik kecil saja. Kamu baru aja nikah, udah nggak tahu tata krama dasar. Bikin kakek nungguin kalian berdua buat mulai makan malam. Pengantin baru. Ya sudah, setiap menit bersama sekarang sangat berharga. Zeke, pikiranmu jelas udah tersita banget. Sama kehidupan berumah tangga. Beda banget. Sama Jessie. Dia di kantor setiap hari, selalu sibuk dengan proyek besar. Sudah? Cukup. Diam aja sana. Dan dia masih berani mengeluh. Dia biarin proyek hebat itu. Gagal total. Proyeknya gagal? Kok bisa sampai terjadi? Proyek berikutnya akan ditangani oleh Zeke Mills. Kekek. Ayah. Jadi, begini. Deke, dia masih punya masalah dengan ini. Saat ini, saya sudah berusaha menutupinya. Kakak, berhenti selalu membereskan masalahnya. dia perlu belajar. Pelajarannya sendiri untuk sekali ini. Dia tidak berguna hari demi hari. Bahkan sekarang Deke Mills buta. Saya masih tidak bisa menyaingi. Tempatnya di hati kakek. Apa kamu yakin Zeke Mills benar-benar tidak bisa melihat? Akhir-akhir ini, karena dia melindungi Katie Lowe. Dia sama sekali tidak terlihat buta. Apa dia benar-benar buta atau tidak? Kita akan tahu kalau kita coba. Nggak lihat api unggunnya ya, yang ada di depan kakakmu? Aku baru aja mau pergi, menarik kakakku kembali. Kak malah duluan. Jesse, kalau kakakmu baru aja dapat proyek baru perusahaan, terus malah cedera di bawah pengawasanmu, menurutmu kakek bakal bilang apa? Masa iya, aku diam aja biar kakakku cedera. Aku pindahin api unggunnya sekarang. Hei. Jangan sampai api unggun itu ngebakar kakakmu. Katie Lowe sangat memperhatikannya ya. Apa dia nggak sadar? Kenapa kamu di sini? Cuma mau kasih tahu, aku ada urusan nanti sore, jadi aku mau keluar dulu. Mau pergi? Kalau gitu aku temani. Nggak usah, gak apa-apa. Aku pakai walker. Aku bisa sendiri. Aku cuma lupa sesuatu. Dan mau ambil dari rumah. Waktu itu aku belum sempat bawa pulang barang peninggalan papaku. Untukku, kali ini aku harus ambil kembali. Aku nggak mau barang-barang ini. Permata yang dimiliki Katie Lowe itu harusnya jadi milikku. Kate, tenang dulu. Ibu. Kenapa Katie Lowe, si cacat itu, bisa punya segalanya? Kate. Jangan marah. Semua barangnya, cepat atau lambat akan jadi milikmu. Dia sebentar lagi sampai, jadi tunggu saja. Aku masuk dulu sebentar. Tunggu di sini ya. Oke. Bukannya seharusnya kau bawa Zeke Mills. Dia nggak ada waktu. Aku kesini kumabiat, ambil barang-barangku. Mulai sekarang, kita nggak usah ganggu satu sama lain lagi. Ini 10 juta. Ini buat menebus semua yang pernah terjadi antara kita. Katie Lowe, dengerin aku. Kalau kamu tahu apa yang baik buatmu, cepat-cepat, serahkan posisi Nyonya Mills ke aku. Kalau enggak, aku bisa cacat lagi. Kate Lowe, kamu harus paham, walaupun aku mau mundur, dia tetap nggak bakal mau. Orang sepertimu.
Jangan sentuh aku. Kalau enggak, kamu enggak akan sanggup tanggung akibatnya. Karena menyentuh Nyonya Mills. Kamu, Katie Low. Selama itu sesuatu yang kuinginkan. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Di hadapanku, kau tidak berhak menolak. Mulai sekarang, segala sesuatu yang menjadi milikku, jangan sekali-kali berpikir untuk mengambilnya kembali. Untuk menjadi istri Zeke Mills. Kau bahkan tidak pantas. Kau. Dazar, mulut besar sekali. Sok berani sekarang, ya? Ibu. Seperti dulu saja, kunci dia selama 3 hari 3 malam. Pasti dia akan tenang. Ayo pergi. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu keluar, sampai kau minta maaf. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menggirang ke di sini lagi. Kamu pasti salah paham. Bukankah Master Besar Molly seharusnya memberikan hadiah itu padaku? Master Besar Molly sudah menjelaskan dengan jelas. Hadiah ini untuk Tuan Zeke Mills, sebagai hadiah pernikahan, jadi tidak ada kesalahan. Molly Reed. Siapa sebenarnya dia? Zeke Mills, tolong aku. Katie, kau di mana? Di mana Jared Moore? Di mana nona muda kami? Dia bilang sudah lama tidak pulang. Dia ingin tinggal di rumah beberapa hari. Saya harus bertemu nona muda kami. Ini rumah keluarga Lowe. Jangan sak pindah di sini. Lebih baik kamu bawa saya ke nona muda kami sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau ya diberantakan. Kamu kumapelayan, jadi berhenti bertingkah di depan saya. Kalau ada sesuatu terjadi pada nona muda kami, jangan harap keluarga Lowe MU akan bertahan 1 hari lagi di kota ini. Tali anjing keluarga Mills memang longgar. Tuan belum perintahkan, tapi kamu sudah menggonggong di sini. Tidakkah kamu lihat calon nona muda? Saya berdiri di sini. Kamu tidak layak menyemir sepatu tuan muda kami. Nona muda keluarga Mills seharusnya jadi milikku dari dulu. Suatu hari, pasti akan jadi milikku. Teruslah bermimpi dengan sifatmu yang buruk. Jangan harap bisa masuk pintu depan keluarga Mills. Anjing, pelayan. Kakap, hentikan. Zeke. Tuan Zeke, engin APA yang membawamu ke sini hari ini? Ya. Jadi, di mana istriku? Maksudmu Katie Lowe. Dia pergi nongkrong dengan teman-teman perempuan tetangganya. Aku sudah menunggu di pintu sepanjang waktu ini. Nona itu tidak pernah pergi sama sekali. Carrie, ya. Carrie. Tuan Zeke, mungkin tangga Katie kembali. Aku bisa secara pribadi mengantarkannya padamu. Bagaimana menurutmu? Seseorang yang begitu tidak berarti, Kaka, yang bahkan tidak bisa menghadapi dunia. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, lalu apa? Tidak bisa menghadapi dunia. Kami tidak bisa menemukan nona itu. Ruang bawah tanah. Ya. Katie Lowe. Aku tidak percaya saja. Kalian berdua sakit dan buta, dan Zeke Mills masih mau padamu? Kate Lowe. Jika kamu berani menyakitiku, keluarga Mills tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ketika kamu menjadi buta, akulah yang akan memenuhi pernikahan kontrak dengan Zeke Mills. Pada saat itu, Zeke Mills secara alami akan memilih untuk melindungiku. Kamu pikir kamu siapa? Ketika waktunya tiba, satu-satunya tempat untukmu akan di sini, terperangkap di tempat gelap dan lembab ini, nyaris bertahan hidup. Sudah. Maaf, aku terlambat sampai sini. Zeke.
Aku kira kamu tidak akan datang menyelamatkanku. Awas. Kamu baik-baik saja? Aku coba cari di sana. Aku harus pergi. Hati-hati, jangan sampai terluka lagi. Namamu siapa? Pak Zek, kamu lihat anakku, dia tadi ada di sini, dia nggak mau minum obat dan jadi ngamuk. Minum obat? Tuan muda, kami akhirnya menemukan orang yang selama ini Tuan cari. Namanya Katie Lowe. Dia anak angkat keluarga Lowe. Orang tua kandungnya meninggal muda. Lalu dia diambil oleh keluarga Lowe. Dia dijadikan anak mereka sendiri. Dia adalah pendonor darah cadangan untuk Kate Lowe. Dan karena itu, keluarga Lowe selalu merahasiakannya. Itu sebabnya kami tak pernah menemukan orang yang tepat. Hari ketika Tuan pergi ke pesta di rumah keluarga Lowe. Dan bertemu dengannya. Adalah hari yang sama ketika penyakit Kate Lowe kambuh. Mereka butuh banyak darah. Katie ketakutan dan berusaha kabur. Lalu... Jared Moore. Aku ingin menghubunginya. Aku ingin tahu kondisinya sekarang. Kudenga. Kondisi Kate Lowe sudah stabil. Mungkin dia sudah tidak perlu diambil darahnya sebanyak itu lagi. Katie Lowe. Bahkan jika kau bukan lagi ban darah berjalan milikku, jangan kira kau bisa lepas dari keluarga Lowe. Untuk sisa hidupmu, kau tidak lebih dari anjing keluarga Lowe. Ayah. Ibu. Aku sangat merindukan kalian. Halo. Apakah kau? Si tetes hujan? Katie Lowe? Si tetes hujan. Hujan kecil. Selamat ya. Kamu sudah lulus. Bintang baru di bidang AI telah lahir. Guru. Little Raindrop memanggil guru. Guru, lihat. Coba lihat proyek yang aku kirim ke email guru. Bagaimana menurut guru? Katie Lowe. Perjanjian Penggalahan Warazan. Kamu mau tanda tangan atau tidak? Tidak. Itu peninggalan Mama dan Papa untukku. Kalian tidak boleh merebutnya dariku. Tanda tangan, biar tidak terlalu menderita. Hei, dasar anak keras kepala. Cepat tanda tangan sekarang. Baiklah, kita hampir sampai. Pangakarayong Menangani Pangalion A7. Sudah datang, ayo pergi. Kita akan Dangar a Payong. Dikatakan pengacara. Guru. Di mana guru?
Di sini gelap sekali. Aku sangat takut. Jangan takut. Aku di sini bersamamu. Aku ingat sekarang. Setiap kali Master mengajariku sesuatu, dia selalu memberiku semangat dengan kata-kata itu. Tuan Zeke. Kalau kamu tanda tangani perjanjian ini, semua hubungan antara kamu, nona muda kami, dan keluarga Lowe akan terputus. Mulai saat ini, nona muda kami dan keluarga Lowe tidak ada hubungannya lagi denganmu. Tuan Zeke. Saran saya, jangan. Die sagt Zeke. Atau kamu bisa lihat semua yang dibangun keluargamu hancur berantakan. Ayo pergi. Tunggu dulu. Masih ada barang penting yang harus kuambil. Aku akan suruh Jared memeriksa setiap sudut rumah ini. Jadi kalau ada yang kamu mau, bilang saja. Dan kalau ada yang coba menghalangiku lagi, aku akan gusur tempat ini sampai rata dengan tanah. Sekarang kita harus bagaimana? Tuan tua sudah benar-benar bulat tekadnya untuk menyerahkan proyek Feitian. Kait Zeke Mills. Sumpah, kamu benar-benar pecundang. Kamu bahkan tidak bisa menyaingi orang buta. Kamu benar-benar memalukan bagiku. Ayah. Menurutku Zeke Mills sebenarnya bisa melihat. Kayaknya Zeke Mills bisa lihat. Dia bisa lihat sesuatu. APA, kalau dia beneran bisa lihat. Nanti Jesse bakal jadi masalah yang lebih besar. Warisan Keluarga Mills. Gue bakal habisin dia. Gue nggak percaya. Dia bisa ngehindar pertama kali. Dan masih bisa kabur kedua kalinya. Zeke, istirahat dulu. Biar gue bantuin. Gue bantuin Katie Lowe masuk. Kenapa Tante? Baik banget hari ini? Cepetan. Selesain. Minger, Zeke Mills. Zeke Mills. Lari ke kiri. Ayo lari. Rumah ini sudah jadi tanggung jawabmu sekarang, tapi tak pernah ada ketenangan. Tepat di depan pintu rumah kita sendiri, seseorang hampir tertabrak mobil. Kalau sesuatu terjadi pada Deke, kalau dia mengalami hal yang serius, bagaimana aku bisa menghadapi orang tuanya nanti setelah aku tiada? Ayah, beginilah kejadiannya. Zeke dan Katie baru saja mengalami kecelakaan mobil. Bukankah sebaiknya kita periksakan mereka ke dokter dulu? Kalau tidak, aku khawatir ada efek sampingnya nanti. Kek. Aku baik-baik saja. TAPI Katie. Cedera karena menyelamatkanku. Katie Lowe, kamu tidak memakai alat bantu jalanmu. Selama ini kamu berpura-pura, ya? Aku tidak berpura-pura. Kakiku mulai merasakan sesuatu lagi. Terutama, dengan bantuan alat bantu jalan itu, aku punya cukup kekuatan untuk bisa berjalan sedikit. Bagaimana sebenarnya kondisi kaki kakak iparmu? Mending kita minta dokter untuk memeriksanya. Selain itu, kakak pasti juga terkejut. Suruh dokter memeriksa dia secara menyeluruh. Terutama matanya. Betul, cepat, panggil dokter sekarang juga. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Zeke Mills, kamu bisa selamat dari kecelakaan mobil seperti itu? Sekarang aku benar-benar penasaran. Apakah kamu benar-benar buta atau hanya pura-pura? Mata kakak. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah kakakku bisa melihat lagi? Tidak. Penglihatannya, kemungkinannya untuk bisa melihat lagi, sangat kecil. Tapi tadi, dia. Bagaimana kamu tahu? Mungkinkah? Ini. Ibuku yang bilang.
Nah, apa kamu dengar ibumu bilang? Sedang apa dia waktu itu? Katie Low, aku cuma bermaksud baik, mendorongmu masuk. Kalau bukan karena aku, kamu pasti akan menyeret Zeke ikut terbawa, dan kalian berdua pasti tertabrak. Aku tahu kalian akan memutarbalikkan fakta, dan tanpa malu menyalahkanku. Kekek, mobil itu malah ngebut pas aku. Coba menghalanginya. Pasti ada yang sengaja melakukannya. Carrie Tahu. Kamu harus menyelidiki ini sampai tuntas untukku. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh cucu tertua keluarga Mills. Tuan, semua kamera di sekitar sini rusak. Kameranya rusak? Bagaimana kita mau menyelidiki kalau tidak ada rekamannya? Kekek, meski tanpa kamera, aku masih punya bukti. Kita bisa menangkap pelakunya. Katie, tidak ada pengawasan. Kamu tidak melihat plat nomornya, kamu tidak tahu pemiliknya, atau wajah mereka seperti apa. Bagaimana rencanamu menemukan mereka? Jared, pergi ke kamarku dan ambilkan laptopku. Ya. Apa? Kamu berencana menggambar? Bukti pakai tangan? Berhenti membuat Yanyi besar di sini. Jujur saja, kamu seharusnya menjauh dari Zeke, agar dia bisa menemukan seseorang yang sehat dan utuh. Hanya dengan begitu dia akan aman. Tant. Aku bisa melindungi Zeke Mills dengan baik saat ini juga. Mobil putih itu, yang baru saja menabrak kita, adalah mobil putih ini. Apa? Dari mana kamu dapat video itu? Itu cuma satu video. Pasti kamu yang memalsukannya. Ayo, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kenapa kalian semua begitu gugup? Sejujurnya, aku sudah menemukan buktinya. Bukankah seharusnya kalian senang untukku? Kekek, walaupun setiap kamera di jalan ini dengan mudahnya berani berfungsi. Semua mobil yang lewat saat itu punya dashcam. Kalau kamu bisa menemukan ini dengan cepat, pasti itu palsu. Aku menganalisisnya dengan sistem AI. Guy? Kamu bercanda? Kamu bahkan tidak kuliah. Apa yang kamu tahu soal Guy? Jadi menurut logikamu, kalau aku tidak kuliah, bagaimana mungkin aku memalsukan video seperti ini sendirian dalam waktu sesingkat ini? Bahkan jika videonya asli, hanya dengan plat nomornya, tidak mungkin kamu bisa menemukan pemiliknya. Aku mengakses sistem DMV dan mencocokkannya. Pengemudi mobil ini adalah... Tunggu, ini. Kamu mengada-ada. Bawa dia masuk. Ya. Ini Kenny Taylor, sopir Anda yang dulu. 3 menit sebelum kejadian, dia mendapat telepon dari Jesse Mills. Tuan, saya salah. Tolong, maafkan saya tidak akan mengulanginya, saya bersumpah. Bicara. Siapa sebenarnya yang menyuruhmu melakukan ini? Jangan takut. Ceritakan semua yang terjadi hari itu, beritahu kami seluruh kebenarannya. Jika kau berbohong bahkan satu hal saja, jangan salahkan aku kalau jadi kasar. Saya akan ceritakan semuanya. Cepat. Siapa yang menyuruhmu? Tuan muda kedua. Hanya meminta saya mengantar sesuatu, karena itu dia menelepon. Saya hanya kesal dengan tuan muda, jadi saya tabrak dia dengan mobil. Kau. Beraninya kau menyentuh. Tuan muda kedua. Dia cuma minta aku mengantarkan sesuatu. Makanya dia telepon aku. Aku jujur nggak tahan sama tuan muda itu, jadi aku tabrak dia pakai mobil. Kamu. Beraninya kamu menyentuh siapapun dari keluarga Mills? Kamu. Ayo, cepat serahkan dia ke polisi. Ya, Pak. Selidiki ini sampai tuntas. Kamu harus cari tahu akar permasalahannya. Jesse. Jangan khawatirkan. Perusahaan untuk saat ini, pergi berlutut di balai leluhur. Dan renungkan perbuatanmu. Kekek. Ayah.
Ayo, ayo. Kamu benar-benar bisa melihat? Benar. Penglihatanku sudah kembali sejak beberapa waktu lalu. Jadi, tes yang baru saja kamu ambil. Aku yang mengaturnya. Itu adalah tetes mata khusus. Setelah aku menggunakannya, selama 1 jam, aku akan tetap buta. Oh, begitu. Jadi, kamu selalu bisa melihat sebelumnya? Ya. Tunggu. Ketika aku berganti pakaian di depanmu, kamu melihatku? Ya. Kamu. Maafkan aku benar-benar minta maaf, Katie. Berpura-pura buta itu semua karena aku ingin menemukan orang yang membunuh orang tuaku. Alasan aku menyembunyikannya darimu adalah karena aku ingin kamu secara alami membantuku memainkan peran ini. Madamo. Oh iya. Sebenarnya, aku juga menyembunyikan sesuatu darimu. Apa itu? Tunggu, Tidak. Karena kamu selalu bisa melihat, jadi kamu selalu tahu. Aku bisa berjalan, kan? Ya. Baiklah, kurasa itu membuat kita berimbang. Bawa dia kembali. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tidak mau darahku diambil. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kamu anak itu kan? Dulu aku selalu khawatir bahwa kamu tidak bisa melihat, bahwa kamu tidak akan bisa menemukan jalan pulang. Jadi, kamu tidak menyalahkanku? Menyalahkanmu? Bahkan tanpamu, aku tetap tidak bisa melarikan diri dari keluarga Lowe. Jadi begitu ya. Ternyata dia tidak pernah membensiku. Kamu ketua APA? Nona Lowe, sesuai permintaanmu, kami yang mengatur semua ini. Kate Lowe sudah rugi 80 juta dolar. Segitu banyaknya? Dia dapat uang sebanyak itu dari mana? Katanya, ada yang maju dan menawarkan pinjaman berbunga tinggi. Lambat laun, debt collector akan mengejarnya. Dengan rentenir seperti itu, dia beruntung kalau bisa selamat. Semuanya berjalan lancar sekali. Jangan-jangan ada yang diam-diam mengendalikan dari belakang? Nona Lowe. Semuanya berjalan sesuai rencana. Baik. Dia langsung menyambar umpan. Sepertinya. Saatnya kita tingkatkan tekanannya. Tolong kirim dokumen itu. Ini, Macan Lagi. Lia Camus. Kamu kurus sekali belakangan ini. Ini berkas-berkas buktinya. Seseorang di dalam Lowe Group telah menggelapkan dana perusahaan secara ilegal. Kate, kenapa denganmu?
Untungnya aku cepat. Sebelum J.K. Mills menggerebek rumah mereka, aku ambil beberapa perhiasan Katie Lowe. Ini setidaknya bisa nutupin sebagian. Cepat, cek berapa harga perhiasan ini. Ada nota pembeliannya? Maksudmu apa? Lihat baik-baik, aku adalah putri sulung sah dari keluarga Lowe. Maksudmu aku mencuri perhiasan ini? Maaf, Nona Lowe, saya akan pergi tak serentak into sekarang. Bukankah itu Nona Lowe? Bukankah ini Nona Lowe? Nona Lowe kesini lagi untuk beli perhiasan. Betul. Keluarga Lowe sekarang didukung keluarga Mills. Pokoknya punya pohon uang sendiri. Mau apa saja bisa. Nona Lowe, perhiasan Anda sudah selesai diapresiasi. Ini laporannya. Sepertinya, dia bukan mau beli. Dia mau jual. Nona Lowe, ternyata harus mengandalkan menjual perhiasan dan berliannya untuk bertahan hidup sekarang. APA, Aku sengaja jual beberapa perhiasan supaya ada tempat untuk barang baru yang baru ku beli. Ayah. Masuk akal juga. Keluarga Lowe kan bisnisnya besar. Mana mungkin sampai bergantung jual berlian dan perhiasan untuk hidup. Jadi Nona Lowe, ini pasti semua barang kelas atas, ya? Boleh kami lihat? Katie Lowe mana mungkin menyimpan barang-barang murahan dan mempermalukanku seperti ini. Koleksi Nona Lowe penuh dengan perhiasan langka, total nilainya 12 juta. APA? Kamu yakin ini bernilai 12 juta? Ya. Itu lebih dari cukup untuk menutupi kerugianku. Dan nilainya masih terus naik kalau belum mau jual. Jual sekarang. Cepat. Baik, silakan ikut ke sini. Berhenti. Katie Lowe, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ke sini untuk mengambil kembali apa yang kamu curi, barang-barang peninggalan orang tuaku. Maksudmu mencuri? Kamu cuma anak angkat. Mana mungkin kamu punya perhiasan ini? Kalau ada yang mencuri, itu kamu yang mengambil barangku. Kate Lowe, aku bisa buktikan. Ini adalah kenang-kenangan dari orang tuaku. Kamu bisa buktikan. Ini dari keluarga Lowe? Tentu saja bisa. Kedua orang tuamu sudah meninggal. Bagaimana kamu mau membuktikannya? Kalian semua ngapain di sini? Ibu, ayah. Kenapa kamu bikin keributan di depan semua orang? Ibu, Katie Lowe menyudaku mencuri barangnya. Kamu sendiri tahu persis kalau kamu melakukannya atau tidak. Jangan coba-coba jadi korban. Katie Lowe, berhenti menuduh sembarangan. Ini jelas barang-barang dari keluarga Lowe kami. Seperti ibu, seperti anak ya? Perhiasan ini adalah hadiah istimewa dari orang tuaku yang tertanam. Technology chip AI. Kita tinggal periksa apakah ada chip di dalamnya, dan kita akan tahu pasti. Ayah, tadi aku cek hasil appraisalnya, di dalamnya pasti ada chip. Semua perhiasan ini adalah hadiah eksklusif dari ibu dan ayahku. Mereka memiliki chip AI, sistem tertanam di dalamnya. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah memeriksa apakah mereka benar-benar memiliki chipnya. Setelah kita periksa, kita akan tahu pasti. Benar. Ketika saya baru saja menilainya, saya memang melihat ada chip di dalamnya. Jadi apa jika ada chip di dalamnya? Apakah memiliki chip berarti mereka benar-benar milikmu? Keluarga Lowe kami juga terlibat dalam proyek AI. Wah, kamu tahu? Kamu benar-benar tidak menyerah sampai kamu jatuh ke dasar. Mungkin chipnya sendiri tidak membuktikan apa-apa. Tapi chipnya memiliki masa kecilku. Gambar yang tersimpan di atasnya. Karena kamu menyebutkan perusahaan keluarga Lowe, izinkan aku memperingatkanmu. Perusahaan keluarga Lowe tidak akan menjadi milik keluarga Lowe untuk lebih lama lagi. Kamu ular kecil. Beraninya kamu memfitnah keluarga Lowe? Kate Lowe, kamu menggelapkan dana perusahaan dan menumpuk pinjaman besar dari rentenir. Bahkan jika keluarga Lowe kehilangan seluruh perusahaan, mereka tetap tidak bisa menyelamatkan hidupmu yang menyedihkan. Rentenir, get. Kamu judi lagi? Judi atau enggak? Enggak, aku enggak judi.
Kate Lowe di mana? Jangan sembunyi. Cepat bayar utangmu, Pak Tua. Kalau enggak, tinggal tunggu aja. Mereka datang dan angkut jasadmu. Berapa? Berapa utang dia, kami yang bayar. Kami yang lunasin. Oke? Kalau mau bayar, bayar sekarang juga. Besok harganya udah beda. Sekarang, 8 juta. 8 juta. 8 juta. Ayah. Gimana bisa aku punya anak perempuan gak berguna kayak kamu? Halo. Bapak Kevin Lowe, anak bapak korupsi dana perusahaan. Dia mau ditangkap. Apa katamu? Apa? Ayah. Kevin, kamu kenapa? Kevin. Nyonya. Kevin Lowe baru saja mengalami serangan jantung akut. Dia masih dalam keadaan koma. Sepertinya Kate Lowe meninggalkan rumah sakit diam-diam. Mungkin berusaha mengumpulkan uang. Dia pergi ke klub Nightfall. Baiklah, aku mengerti. Club Nightfall. Aku ingin melihat sendiri. Apa lagi yang bisa dilakukan Kate Lowe untuk menyelamatkan keluarga Lowe? Club Nightfall. Ini jelas-jelas klub paling mewah di Metro City. Semoga aku bisa bertemu dengan pemilik misterius klub ini malam ini. Pemilik yang misterius. Maaf, Nyonya, kartu ini saja tidak cukup untuk masuk ke klub Nightfall. Kami perlu melihat kartu anggota klub eksklusif Anda. Kalau kartu ini tidak bisa membawamu kemana-mana, coba gunakan status sebagai istri Zeke Mills. Pasti itu bisa. Aku istri Zeke Mills. Istri bos, nona muda. Silakan masuk. Menjadi Mrs. Zeke Mills benar-benar membuka banyak pintu. Ini benar-benar berhasil. Ini cukup hebat. Ayo kita ketemu lain hari. Tentu. Lagi pula, aku bos di sini. Kamu bosnya? Ayo, kita pergi. Tentu saja, kamu bosnya. Oh iya, tentang Kate Lowe. Dia disetujui pinjaman 80 juta. Ditambah, Madame Taylor. Terbukti menyalahgunakan sejumlah besar dana perusahaan. Keluarga Lowe mungkin tidak akan bisa keluar dari ini. Awas. Pastikan tidak ada satupun dari mereka melakukan hal yang nekat. Mengerti. Tuan muda. Ini adalah yang mewah, cincin berlian merah muda, yang kamu habiskan banyak uang untuk menawar. Katanya, berlian merah muda melambangkan cinta sejati. Ini dimaksudkan untuk 2 orang, untuk dikenang selamanya, tumbuh tua bersama. Jadi, kapan kamu pikir waktu yang tepat untuk memberikan cincin ini? Pastinya di momen paling romantis. Antara keduanya. Ya, seperti saat makan malam dengan lilin, ketika mereka saling menatap mata. Dan kemudian, Jesse, ayahku baru saja selesai operasi. Kami bahkan tidak tahu apakah dia akan selamat. Lowe Corporation hampir bangkrut. Hanya kamu yang bisa membantuku sekarang. Apa hubungannya situasi Lowe Corporation dengan aku? Jesse, aku mohon padamu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Mengapa aku harus membantumu? Jesse, kamu tidak boleh sekejam ini. Kalau bukan karena ayahku dulu membantu pihak keluarga Mills, Zeke Mills sudah jadi penerus keluarga Mills sejak lama. Kamu mengancamku? Langsung bilang saja, berapa banyak uangnya? 10 juta dolar. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Tapi, Zeke Mills punya. Dengan satu Katie Lowe,
10 juta bukan masalah, bahkan 100 juta. Aku yakin Zeke Mills akan, dengan senang hati memberikannya padamu. Aku. Jangan bicara apa-apa. Orang tadi mirip Katie Lowe. Magir, aku harus mengejar seseorang. Maaf, kamu tidak boleh masuk ke ruangan ini. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya menggalongiku? Ini ruangan bos kami. Ruangan pribadi. Tanpa izinnya, tidak ada yang boleh masuk. Jam tanganmu ketinggalan. Byron Marika masak. Apa yang kamu cari? Kamu tahu aku. Kurasa kamu pasti pemilik The Dark Knight, ya? Jadi, apa kamu lihat seorang wanita masuk ke sini? Banyak wanita yang datang ke The Dark Knight. Nggak tahu. Yang mana yang kamu cari? Mari kita tunda dulu pencariannya. Aku ingin menyewa The Dark Knight untuk menangani seseorang untukku. Apa yang membuatmu berpikir kami akan setuju untuk itu? Sebutkan harganya. Aku akan berikan apa yang kamu mau. Nah, itu baru langsung. Nggak ada yang menolak uang yang banyak. Kenapa suara dan wajah orang ini rasanya sangat familiar? Mari bersulang untuk kerjasama yang sukses. Zeke Mills allergie alkohol. Dia tidak bisa minum. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Kamu, Ada APA? Bangun, kamu baik-baik saja? Kamu. Aku cuma ingin melihatmu. Benar-benar kamu. Zeke Mills. Kenapa kamu? Kamu melihat semuanya. Kamu puas? Pengan. Zeke. Apa yang terjadi? Bangunlah. Kenapa kamu juga di sini? Nanti akan kujelaskan padamu. Matron, tuan muda mengalami reaksi alergi terhadap alkohol. Aku akan segera memanggil dokter. Zeke. Ibu, Dokter Fang sudah datang. Baiklah. Oh, ngomong-ngomong, Jared, apa ini? Ini yang tuan muda habiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Akhirnya dia berhasil memenangkan berlian merah muda yang besar itu. Aduh, mulutku ini. Tuan muda punya rencana kejutan. Kamu benar-benar tidak boleh membiarkan ibu mengetahuinya. Lebih baik aku simpan dulu untuk tuan muda. Dia punya rencana lain untuk ini. Cincin itu. Bukan untukku. Dia punya rencana lain untuk itu. Dr. Fang. Kenapa kamu begitu ceroboh dengan kesehatanmu? Ibu, Dr. Fang lebih suka privasi selama pemeriksaan. Ayo kita pergi. Jangan khawatir,
Ibu, Tuan Muda dan Dr. Fang. Mereka sudah saling kenal sejak kecil. Dr. Fang pasti akan. Teman masa kecil. Betul. Saat Pak Zeke sakit, Dr. Fang yang selalu merawatnya. Bahkan masalah matanya. Dr. Fang, lah yang meminta. Orang untuk membantunya berobat. Kalau bukan karena pertunangan antara keluarga Mills dan Lowe. Mungkin mereka berdua sudah menikah sekarang. APA. Zeke Mills yang cerita semua ini? Iya, dia yang cerita. Nona Muda. Ada apa dengan Nona Muda? Saya belum selesai. Tuan Muda juga bilang, tidak ada hubungan romantis antara dia. Denken Dr. Fang. Hanya urusan keluarga saja. Kami sudah mencari di seluruh rumah Lowe dan perusahaannya, tapi sama sekali tidak ada sisa-sisa kejadian dulu. Keluarga Lowe benar-benar menutupi jejak mereka dengan baik, tidak menyisakan bukti apapun. Kalau tidak ada bukti kuat, maka untuk membersihkan nama ayah dari dulu, satu-satunya cara adalah membuat mereka bicara. Dan membuat mereka mengaku sendiri. Nona Muda, Tuan Muda Sulung sudah bangun. Dia menunggu untuk makan bersama Nona. Baik. Sudah merasa lebih baik? Sudah jauh lebih baik. Kakak kenapa? Oh, Jia. Dia kuma lagi banyak tekanan kerja, jadi kurang tidur. Makanya, kami khusus minta Dr. Fang datang periksa saya. Nggak heran kalian sudah kenal sejak kecil, cerita kalian selalu selaras. Kok. Dr. Fang lebih tahu soal tidurmu daripada istrimu? Jesse. Akhir-akhir ini kamu lagi coba deketin Nona An dari keluarga An, gimana perkembangannya? Ya, dia putusin saya. Tapi, kakek, saya benar-benar nggak ada waktu buat pacaran sekarang. C'est Sibuk, mon cher Jacques. Proyek software medis AI. Ini, Leha. Belum lama ini, Zeke Mills bantu Katie Lowe, serbu rumah keluarga saya. Dia ambil desain software AI yang ditinggalkan ayahnya. Saya diam-diam simpan file-file ini. Lihat. Katie Lowe memang kartu liar. Dia bisa bantu saya ambil alih perusahaan dan jatuhkan Zeke Mills sedikit. Ini. Kakek, lihat sini. Jesse Mills, keluarga Lowe. Hadang darah ini, sudah waktunya untuk melunasinya. Setelah semua ini selesai, baru aku bisa bersama Katie, dan akhirnya tenang pikiran. Apa ini? Kapan kamu masuk? Kenapa nggak ketuk pintu? Warnanya pink banget. Bukannya kamu bilang, aku boleh masuk ke kamarmu kapan saja aku mau? Ya. Kalian lanjutin aja. Katie. Kembalikan itu padaku. Aku sudah menikah. Mulai sekarang kamu nggak boleh masuk ke kamarku senaknya. Baiklah, baiklah. Sepertinya Tuan Mills benar-benar jatuh cinta padanya. Katie. Ada yang mau kamu tanyakan? Tidak ada. Jadi ternyata, dia kumesin ke Dr. Fang. Zeke Mills, kalau kamu nggak dipaksa, mungkin kamu nggak akan menikah denganku kan? Tempat itu. Dark Knight, aku yang bangun dari nol.
Nggak ada yang tahu, aku bosnya di balik layar. Minum padahal aku alergi. Cuma buat nutupin identitasku. Tidak Jessie Mills. Jujur aja. Kamu nggak perlu jelasin banyak-banyak ke aku. Kita cuma partner. Cuma itu aja. Partner. Sebenarnya, aku selalu pengen bilang ke kamu, di dalam hati. Aku tahu, ada orang yang kamu pedulin. Benar kan? Ya. Kebetulan banget, aku juga. Jadi, kalau semua ini udah beres, ayo kita bercerai. Perceraian. Maksudmu apa? Ya, seperti yang kukatakan. Katie. Mau kemana? Karena kita berdua punya orang lain yang kita pedulikan. Ya sudah seharusnya kita tidur di kamar terpisah. Orang lain yang kita pedulikan. Siapa itu? Bukan urusanmu. Jadi yang kau maksud, orang di hatinya, bukan aku, karena ada pria lain. Jadi, aku bukan orang yang benar-benar kau cintai. Aku hanya memaksakan diri. Kau tidur di kamar tidur. Aku tidur di ruang belajar. Pak, aku sangat merindukanmu. Si tetes hujan ingin bertemu denganku? Tidak, dia ingin bertemu dengan Pak Mengkingka. Orang yang ada di hatinya adalah Pak. Kate Lowe benar-benar menemukan sebuah pabrik yang terbengkalai. Baiklah. Lalu lakukan seperti yang kukatakan. Tunggu ayah pulang. Ayah, tolong jangan pergi. Katie. Percayalah padaku. Ayah difitnah. Ayah percaya. Kailangan datang suatu hari nanti. Ayah. Ayah. Tolong jangan bawa ayah ke pergi. Hello, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Katie Lau. Sebenarnya, siapa pria di hatimu? Kate Lau. Apa yang kamu mau? Kamu sudah menghancurkan seluruh keluarga Lowe. Masih tanya apa maunya aku? Hari ini, kamu harus beri aku 10 juta dolar. Atau, berikan nyawamu. Belum malam saja. Sudah mulai bermimpi di siang bolong. Sudah mau mati, masih keras kepala. Hello? Semuanya berjalan lancar. Semuanya sudah pada siap. Tuan Muda, ada yang perlu Tuan Muda? Nyonya di mana? Kamu memanggilku ke sini dengan tergesa-gesa. Cuma untuk ini, Nyonya sudah pergi dari rumah setelah makan siang.
Dia pergi kemana? Aku benar-benar tidak tahu. Kakak ipar. Tak menyangka ketemu kamu di sini. Jesse Mills. Kamu bahkan sudah tidak mau berpura-pura lagi. Aku sudah lama menunggu kesempatan untuk akhirnya membuatmu tahu diri, secara terang-terangan. Kalau bukan karena kamu terus-terusan mengacaukan rencanaku, DK Mills sudah mati sejak lama. Dan Mills Holdings sudah jadi milikku sekarang. Serahkan sistem iMedis yang ditinggalkan ayahmu untukmu. Kalau tidak. Kamu? Kamu pikir kamu pantas mendapatkan teknologi yang dikembangkan ayahku? Jangan cari gara-gara. Aku jelas-jelas sudah menyita ponselnya, dasar jalan. Ternyata dia punya 2 ponsel. Katie. Kak, ini aku. Kenapa kamu? Katie di mana? Lakukan persis seperti yang kukatakan. Aku jamin adikmu akan aman. Bawa sistem perangkat lunak iMedis, Kevin Lowe, ke lokasi yang kukatakan. Hanya kamu dan sopirmu. Jangan telepon polisi. Kalau tidak. Kamu tahu apa yang bisa kulakukan. Baik, aku janji. Biar ku periksa dulu keadaannya. Siapkan mobil. Dick, Aigreko. Bilang sesuatu ke kakak. Apa? Kamu tidak mau aku datang? Jesse Mills, jangan sentuh dia. Cepat. Kamu benar-benar jatuh cinta mati-matian sama pacarmu, Quand? Dasar bodoh. Sebodoh orang tuamu yang sudah mati. Beraninya kau menyebut orang tuaku. Katakan padaku. Katakan bagaimana kau menjebakkan, memfitnah ayahku waktu itu. Memfitnah? Katakan. Karena kamu toh sudah di ujung tanduk. Aku bisa saja memberitahumu yang sebenarnya. Waktu itu, ayahku mengincar patent AI yang dirancang ayahmu itu. Tapi ayahmu itu tidak hanya menolak menjualnya, dia bahkan mau menyumbangkannya gratis. Jadi, ayahku menjebak ayahmu. Dan akhirnya mendapatkan patennya, lalu menjualnya ke keluarga Mills. Siapa sangka, ayahmu bunuh diri karena merasa bersalah, dan ibumu mati karena depresi. Mills Corporation. Ternyata kamu. Jesse Mills. Akhirnya kamu mulai pinter juga. Kamu dan krunya adalah rekan sepenjahat. Pekindang. Laurie, Zeke. Kamu mau pergi? Tidak semudah itu. Hari ini adalah hari terakhirmu hidup. Segera, keenam kalian akan bertemu kembali di surga. Inam orang dalam satu keluarga. Hari ini, aku akan biarkan kamu mati tahu kebenarannya. Dulu, Kevin Lowe dan aku bekerja sama dan mencuri paten ayahmu. Jangan ambil ayahku. Akulah yang mengatur kecelakaan mobil itu. Accumé masticant auront tu amu mati dalam kebakaran. Aku yang membuatmu buta.
Orang yang meninggalkan mereka, yang membiarkan mereka mati adalah kamu. Memangnya kenapa kalau itu aku, kamu toh akan mati? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Pukulan ini untuk orang tuaku. Pukulan ini untuk Katie Lowe. Pukulan ini untuk orang tua Katie Lowe. Zeke Mills. Transfer $1 miliar ke aku sekarang juga, atau aku bunuh dia. Aku lakukan. Jangan bertindak gegabah dulu. Camus. Betul? Kakiku sudah sembuh sejak lama. Seseorang, kemari. Selamat pagi, bos. Bos, kamu pemilik The Night Club? Tidak mungkin. Patriark Mills sudah datang. Kakek. Aku tidak punya cucu sepertimu. Tak kusangka pikiranmu begitu bengkok. Kau benar-benar tega membunuh sepupumu sendiri dan seluruh keluarganya. Bagaimana kau tahu semua ini? Percaya atau tidak, semua yang baru saja terjadi di sini sudah disiarkan langsung oleh Master Egong Mali Reed. Semua yang kau katakan akan jadi bukti di pengadilan. Siapa sih Molly Reid itu? Bagaimana dia bisa tahu semua ini? Parenti. Katie Lowe. Apa? Ini. Bagaimana mungkin? Ai Guru Molly Ray tiba-tiba melakukan siaran langsung, membongkar Jesse Mills, Kate Lowe, dan lainnya di pabrik vinil. Atas kasus penculikan dan kejahatan lainnya, semuanya terungkap secara real-time. Di saat yang sama, kebenaran di balik kasus pencurian rahasia perusahaan bertahun-tahun lalu dan kasus kecelakaan mobil akhirnya terungkap. Saat ini, polisi telah meluncurkan investigasi mendesak. Semua yang terlibat dalam kasus-kasus ini pada akhirnya akan ditangkap sesuai hukum. Ini adalah robot Fefe. Ayah sudah mengunggah gambarmu ke dalamnya. Jadi mulai sekarang, saat dia melihatmu, dia akan langsung mengenalimu. Ayah ingin Vivi Melendunji, anak perempuan ayah yang berharga. Untuk ayah. Ayah dijebat. Ayah benar-benar percaya bahwa suatu hari, keadilan akan ditegakkan. Ayah. Aku akhirnya membersihkan nama ayah. Zeke Mills. Sekarang semuanya sudah beres. Mari kita luangkan waktu dan bercerai. APA. Berserilah. Nanti kalian berdua akhirnya bisa bersama secara terbuka. Siapa yang mau sama dia? Kalian berdua bahkan menjawab dengan kompak sekali. Katie, kamu jadi cemburu? Bodoh amat, aku dan Deke Mills cuma teman. Dia cuma pernah mencintaimu. Apa yang tidak menghancurkanmu, pada akhirnya, hanya akan membuatmu lebih kuat. Tetesan hujan kecil, kamu sudah jadi sangat kuat. Kamu akan selalu jadi kebanggaan guruku. Aku selalu tahu. Kamu adalah guruku. Tapi sekarang, aku tidak mau jadi gurumu. Aku ingin jadi pendamping hidupmu. Maukah kau menikah denganku? Aku mau.